Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Musa Warman, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Android 1, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Kami dari kelompok pengembang aplikasi Ngopiyu yang beranggotakan saya sendiri yaitu Siti Romlah, saya Dian Putri Agustin, saya Al-Amani Abbas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Aplikasi Pemesanan Kopi Berbasis Android. Jadi di slide pertama ini ada latar belakang pengembangan aplikasi. Nah, beralih ke slide ini kami mengamati bahwa banyaknya kedai kopi yang berskala kecil hingga menengah yang masih menggunakan pencatatan manual. Hal ini menimbulkan 3 masalah utama, yaitu yang pertama ada pencatatan rawan hilang dan lambat. Yang kedua ada transaksi menjadi tidak efisien dan sering memicu antrian panjang. Yang ketiga ada pengelolaan menu sulit. Maksudnya itu kayak memakan waktu setiap kali ada pembaruan produk. Nah, berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka aplikasi Ngopiyu ini dengan kelompok kami ini dibuat. Nah, tujuannya itu ada membangun sebuah platform Android menggunakan Kotlin yang dapat mendigitalisasi proses di kedai kopi. Kami memanfaatkan room database untuk mengelola data, menu, dan transaksi secara offline. Tujuannya adalah menyederhanakan alur kerja untuk admin dan pelanggan dengan mengadopsi arsitektur MVVM. Model view model agar struktur kode lebih rapi, andal, dan siap uji. Di sini ada analisis sistem, aktor, dan use case, yang dimana ada 2 aktor. Yang pertama ada pelanggan atau customer dan juga admin. Admin memiliki kontrol penuh atas aplikasi. Admin bertugas login, mengelola katalog, CRUD, create, read, edit, dan delete. Nah, lalu bisa mengunggah foto produk, serta memantau, mengubah status pesanan, dan juga melihat profil kopi. Nah, sementara dari sisi pelanggan ini, pelanggan memiliki akses untuk membuat akun, register, login, menelusuri menu, melakukan pemesanan kopi, dan melacak riwayat transaksi pribadi mereka. Ini juga bisa melihat profil kopi. Nah, di sini ada perancangan sistem, user flow, dan IRD, yang dimana ada alur penggunaan aplikasi dimulai dari splash screen, lalu menuju ke halaman login, lalu si sistem ini memvalidasi role hak aksesnya. Kalau pengguna admin diarahkan ke dashboard admin, kalau pengguna pelanggan maka diarahkan ke dashboard pelanggan. Ini di sini ada IRD sederhana, yang ini di sebelah kanan ada tampilan IRD-nya, yang di sebelah kiri ada berapa banyak entitas yang dibuat. Jadi ada 4 entitas. Yang pertama ada user, order details, dan juga copy. Nah, dari sini dari user ini ke order itu one to many, order ke order detail one to many, order detail ke copy yaitu many to one. Jadi yang dimana user ke order itu one to many, satu user dapat membuat banyak pesanan, namun satu pesanan terikat pada satu user melalui user ID. Yang kedua ada order ke order detail one to many, satu transaksi pesanan dapat mencakup banyak item produk yang dirinci pada order detail. Yang ketiga ada copy ke order detail one to many, satu produk kopi dapat dipesan berulang kali di berbagai transaksi melalui copy ID pada order detail. Yang keempat ada order detail, yaitu tabel perantara, memecah relasi many to many antara order dan copy agar struktur tabel normal dan dapat menyimpan kuantitas tiap menu. Jadi kesimpulan dari IRD ini, tabel order detail ini bertindak sebagai jembatan atau tabel perantara karena sebuah struk bisa membuat banyak menu kopi, dan sebaliknya satu menu kopi bisa terdaftar di banyak struk belanja. Hubungan kompleks ini dipecah lewat tabel perantara tersebut
agar room database di Android bisa membaca dan menyimpan data belanjaan secara rapi, cepat, dan terhindar dari data yang double atau rusak. Lalu berikutnya ada teknologi dan mockup. Mockup dan tampilan aplikasi secara langsungnya akan didemokan setelah kami mempresentasikan PPT terlebih dahulu. Nah, di sini ada teknologi utama, yaitu ada Kotlin, Android Studio, Room Database, MVVM, dan Repository Pattern, Data Store, dan Material Design. Nah, di sini ada arsitektur MVVM, yaitu diagram. Yang pertama ada lapisan data, model, entity, representasi struktur tabel database lokal, RoomDB untuk memetakan objek data. Lalu ada data akses objek, yaitu menyediakan fungsi operasional query, CRUD, yaitu create, read, update, dan delete terhadap database. Lalu yang kedua ada lapisan jembatan dan logika, view model, dan repository. Repository bertindak sebagai mediator tunggal untuk mengelola dan mengambil sumber data aplikasi. View model mengolah data dari repository agar siap dikonsumsi UI, serta menjaga data tetap aman dari rotasi layar. Yang ketiga ada lapisan tampilan, view, yaitu activity atau fragment, mengatur komponen visual antar muka aplikasi dan menangkap setiap aksi interaksi dari pengguna. Lalu ada komponen kunci Kotlin, yaitu menangani proses asinkron di latar belakang agar aplikasi tetap lancar saat memproses database atau jaringan. Yang kedua ada Room dan DAO, itu sistem penyimpanan data lokal Android yang terstruktur dengan akses query yang aman dan cepat. Lalu ada repository, yaitu lapisan pemisah yang menyatukan berbagai sumber data sekaligus mempermudah proses pengujian kode. Lalu ada material UI, standar desain antarmuka yang modern, konsisten, mudah diakses dengan kontomisasi tema visual coklat krem khas dari kedai kopi. Yang selanjutnya yaitu ada hasil implementasi yang akan didemokan langsung di running di HP. Selamat menyaksikan. Kita mulai implementasi yaitu dengan masuk ke halaman login yang merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi Ngopi Yuk. Halaman ini menyediakan fitur autentikasi melalui username dan password sebelum pengguna dapat mengakses sistem. Antarmukanya terdiri dari kolom username, password, icon show hide password, tombol masuk, serta tautan daftar di sini untuk mengarahkan pengguna ke halaman registrasi. Lalu kita mulai dengan memasukkan nama admin. Di sini akan masuk sebagai admin, kemudian password adminnya, lalu kita masuk. Setelah login admin, kita muncul ke halaman beranda admin yang merupakan halaman utama untuk ditampilkan setelah admin berhasil login ke dalam aplikasi Ngopi Yuk. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengakses berbagai fitur pengelola aplikasi. Antarmuka menyediakan menu katalog menu untuk mengelola data produk, pembuatan pesanan untuk membuat transaksi, riwayat pesanan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan, serta profil kedai yang untuk menampilkan informasi profil. Selain itu tersedia button navigation yang memudahkan admin berpindah ke halaman beranda, menu, lalu ke halaman profil. Selanjutnya kita masuk ke halaman katalog menu. Pada aplikasi ini berfungsi sebagai antarmuka untuk menampilkan seluruh daftar produk makanan dan minuman yang tersedia di kedai. Pada bagian atas terdapat cari kolom pencarian atau search bar yang bertuliskan cari nama menu serta bilah filter kategori produk interaktif yang meliputi opsi semua, yaitu ada coffee, non-coffee, dan juga dessert untuk memudahkan penyaringan data. Daftar menu ditampilkan dalam bentuk kartu vertikal yang memuat foto produk, nama menu seperti brownies pistachio kunafa, tiramisu, kue cookies, dan banana muffin. Label kategori, harga produk, serta tombol navigasi panah yang di sebelah kanan untuk melihat detail masing-masing menu.
Selain itu terdapat tombol terapung floating action button bersimbol plus di pojok kanan bawah halaman yang digunakan oleh administrator untuk menambah produk ke dalam katalog. Lalu kita misalnya mau menambah menu baru dengan mengklikkan icon plus, lalu kita tuliskan nama menu yang akan dibuat. Misalnya di sini kita masukkan menu to brownies bloomer. Kemudian masukkan kategorinya dessert, lalu kita tentukan harganya misalnya 35.000. Kemudian deskripsi, kita deskripsikan brownies bloomer ini seperti apa. Kemudian jika sudah, kita simpan data, atau kita bisa memilih gambarnya terlebih dahulu. Jika tidak menggunakan foto juga bisa. Jika data sudah seperti yang diinginkan, maka kita bisa simpan data. Maka data akan tersimpan di bagian paling atas yang baru saja ditambahkan. Kemudian kita ke halaman edit. Di sini berfungsi untuk sebagai antarmuka bagi administrator untuk memperbarui informasi produk makanan atau minuman yang sudah terdaftar di dalam sistem. Pada bagian atas antarmuka terdapat area pratinjau gambar produk yang dilengkapi dengan teks paduan ketuk untuk mengubah gambar. Di sini kita bisa mengubah gambarnya. Misalnya kita pilih ke galeri, kita memilih gambar. Misalnya di sini apa aja ya. Lalu kita simpan data. Lalu data berhasil disimpan. Kemudian juga kita bisa menghapus. Misalnya kita klik hapus, maka data akan terhapus. Kemudian kita bisa mencari nama menu dengan mengetikkan nama menu. Kita mencari pine au chocolate. Nah, maka menu akan ada. Kemudian jika sudah, kita bisa lanjut ke dashboard untuk melihat riwayat pesanan. Nah, di sini riwayat pesanan masih kosong karena kita belum memasukkan pelanggan yang akan memesan pesanannya. Kemudian kita bisa lanjut ke halaman profil kedai. Di sini yaitu profil seputar tentang kedai Ngopiyu ini. Kita bisa keluar akun dengan mengklik keluar akun. Kemudian kita bisa membuat si customernya. Misalnya kita klik daftar di sini, kemudian memasukkan username-nya. Kita memasukkan username yaitu misalnya Dian, lalu memasukkan emailnya dian@gmail.com. Kemudian kita memasukkan password. Di sini passwordnya harus lebih dari 6 karakter. Kalau kurang dari 6 karakter, maka akan ada validasi password minimal 6 karakter. Di sini kita buat passwordnya 6 karakter ya. Lalu jika sudah, kita bisa daftar sekarang. Kemudian data akun pelanggan berhasil dibuat. Kita mulai dengan memasukkan nama pelanggan yang sudah dibuat tadi dan memasukkan username dan juga password. Kemudian kita masuk. Nah, di sini yaitu halaman beranda si customer. Kita bisa membuat pesanan, yaitu nama pelanggannya sudah otomatis yang sudah masuk ke aplikasi tersebut. Lalu kita bisa memilih menu yang ingin dipilih. Di sini sesuai dengan yang tersedia di menunya. Kemudian kita bisa memilih jumlahnya, yaitu misalnya 1. Kemudian metode pembayarannya ada tunai maupun kris. Misalnya di sini mau tunai, kita tambahkan pesanan. Lalu kita bisa menambah pesanan kembali. Kita memilih menu lagi, misalnya banana muffin. Lalu memilih jumlahnya, kita bisa metode pembayarannya misalnya QRIS. Kita tambahkan pesanan, maka kita konfirmasi pesanan. Lalu di sini akan ada bacaan scan QRIS Ngopiyu. Jika sudah bayar, maka klik yang sudah bayar. Jadi krisnya tuh tidak menyatu dengan aplikasinya. Jadi krisnya tuh manual di luar si aplikasi tersebut. Nah, jika sudah membayar, kita bisa klik yang sudah membayar. Kemudian akan ada pemberitahuan bahwa pesanan Anda sedang diproses. Lalu kita bisa melihat ke riwayat pesanan. Di sini yaitu pesanan yang sudah dipesan tadi oleh si pelanggan. Dengan itemnya karamel macchiato dan juga banana muffin, yaitu sebanyak 3 yang bertotal 58.000, yaitu dengan pemberitahuan sedang diproses.
Nah, selanjutnya kita bisa melihat profil kedai di sini, yaitu tentang seputar si aplikasi Ngopiu-nya. Kemudian kita bisa keluar akun untuk masuk ke akun admin untuk melihat si pesanan pelanggan tadi. Nah, di sini riwayat pesanannya, maka akan ada notifikasi bahwa ada pelanggan yang memesan. Di sini kita misalnya pesanannya sudah selesai, kita bisa selesaikan, maka otomatis si yang tadinya sedang diproses maka berubah menjadi selesai. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke si pelanggan. Nah, kita bisa melihat riwayat pesanan. Nah, di sini pemberitahuan bahwa pesanan sudah selesai yang tadinya masih dalam proses. Lalu juga kita bisa melihat menu di sini. Nah, kemudian kita bisa memilih misalnya mau menu yang kopi aja. Nah, maka yang muncul yaitu menu tentang kopi aja. Kemudian ada juga non kopi, maka akan muncul yang bagian tentang non kopi aja. Kemudian dessert juga yaitu makanan aja. Berarti kita hanya bisa melihat dessertnya saja. Kemudian kita juga bisa melihat si detail menunya itu. Di sini ada nama menunya, kemudian harga, kemudian deskripsinya. Mungkin cukup sekian demo dari aplikasi sistem pemesanan Ngopiu ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait aplikasi Ngopiu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian dari Bapak dosen Musa Warman, Eskom MMSI, serta rekan-rekan sekalian. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.